Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran sosiologi kelompok 5 kelas B. Kami akan membahas mengenai perubahan sosial, faktor pendorong dan penghambat perubahan. Kelompok kami beranggotakan Aliza Oktaviani, Imade Yuda, Indah Mutia Rahma, dan Raihan Alfarisi. Perubahan sosial. Perubahan sosial melingkupi peralatan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, dan religi. Perubahan-perubahan tersebut sering disebut sebagai perubahan sosial dan perubahan budaya karena proses berlangsungnya dapat terjadi secara bersamaan. Terdapat 3 teori perubahan sosial. Yang pertama, teori konflik, yaitu pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara material, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori kedua yaitu teori fungsional. Menurut teori ini, perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Tetapi, apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Teori ketiga yaitu teori siklis. Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Pembahasan berikutnya yaitu faktor eksternal dan internal perubahan. Faktor eksternal penyebab perubahan sosial selain bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri, juga dapat bersumber dari luar masyarakat itu. Berikut adalah contohnya. Faktor internal atau yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu terdiri dari perubahan penduduk, penemuan baru, konflik, dan pemberontakan. Faktor pendorong dan penghambat perubahan. Faktor pendorong. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain, karena hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya difusi kebudayaan. Kedua, adanya penduduk yang heterogen, karena masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok sosial yang memiliki latar belakang budaya, ras, ideologi, dan hal-hal yang berbeda, memudahkan terjadinya pertentangan yang menyebabkan guncangan sosial. Yang ketiga, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Dan yang keempat, ada orientasi ke masa depan, karena dapat merangsang orang untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Faktor kelima yaitu nilai bahwa manusia harus senantiasa berusaha memperbaiki hidupnya. Faktor penghambat. Pertama, ada perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Lalu yang kedua, sikap masyarakat yang sangat tradisional, dalam arti lebih mengagungkan kepercayaan yang diajarkan oleh nenek moyangnya dan dianggap kebenaran yang paling mutlak dan tidak dapat diubah sepanjang masa. Yang ketiga, adanya kepentingan yang telah ditanam dengan kuat. Yang keempat, rasa takut. Masuknya unsur-unsur dari luar diyakini akan mengakibatkan ancaman terhadap integrasi kebudayaan dalam sebuah masyarakat. Yang kelima, ada prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau asing, dan sikap yang tertutup. Baik, selesai sudah video pembelajaran kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.